1 Yohanes 2:18-19, antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. 2 Petrus 2 nomor 1 sampai nomor 3 Anda baca di situ. Nabi palsu itu berasal dari orang Yahudi. Ya. Wahyu 3 nomor 9, nabi palsu itu berasal dari jemaat iblis yang mengatasnamakan dirinya orang Yahudi. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai orang Yahudi. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai domba. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Itu hanya dilakoni oleh internalmu. Satu. Kedua, ketika Anda mengatakan Yesus harus bisa berubah wajah, Yudas tidak. Bung, Tuhanmu mampu menciptakan Tuhan dalam rupa manusia. Masa iya dia tidak bisa menciptakan muka manusia Yudas berupa mukanya Yesus? Tuhanmu lupa ingatan ya? Kok bisa kayak gitu? Seakan-akan Tuhanmu itu letoi tidak bisa membuat wajah Yudas berubah menjadi wajah Yesus. Wow, keren. Tapi kalau membuat Tuhan dalam rupa manusia bisa. Tuhan lahir dalam rahim manusia bisa. Tapi tidak bisa membuat wajah Yudas itu bisa mirip dengan Yesus. Orang yang bijaksana punya amal kebajikan, ya, baik perempuan maupun laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ada datanya. Umat Islam itu masuk ke surga. Bagaimana dengan Kristen? Markus 9:49, semua orang Kristen akan ditenteng, akan didendeng, dipanggang habis di dalam neraka. Silakan Anda bantah. Ini Yahweh atau bukan namanya? Nih, ini Yahweh bukan? Ngaca dong, ngaca. Ini ya. Ini 1 Genesis ya. Ayat 1 nih. Allah bukan Yahweh. Jadi yang salah siapa? Apa itu? Dan Huruf sebentar, apa yang sebentar. Saya baru juga beberapa detik ngomong. Tadi minta Sebentar. Saya beberapa detik. Kok Anda gitu? Arab? Ketika Anda ngomong nggak mau disanggah. Sebentar. Jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Sebentar. Saya yang bodoh atau kamu yang tolol? Anda tadi ngomong nggak mau disanggah. Sekarang saya ngomong beberapa detik udah disanggah. Jangan kejang-kejang. Ditambah ketika data seperti itu bisa Anda cek secara online, dan bahkan ketika saya berikan data seperti ini, contoh saja, nih, ini posisi Bang Nursena sendiri, ya. Ternyata apa yang terjadi? Menolak bahwa Allah itu berbeda dengan Yahweh. Bahkan menyatakan Allah itu sama dengan Yahweh. Oke, saran saya, banyak-banyak membaca, jangan banyak-banyak mendongeng ya. Kasih data dong. Oke, silakan lanjut. Saya turun. Silakan one by one. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fahrudin. Thank you ilmunya, Masya Allah. Oke, sekarang giliran saya. Jadi ketika berbicara mengenai kitab yang ditunjukkan oleh saudara Fahrudin, yang menerjemahkan itu orang Yahudi. Orang Yahudi menerjemahkan kitabnya yang bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab, dan mereka menggantikan Hasem dengan sebutan Allah. Kalau mereka tidak meyakini Allah itu adalah Hasem, tidak mungkin kemudian kitab mereka kata Allah mereka sandingkan dengan nama Hasem. Itu satu. Selayaknya orang Yahudi tidak menerjemahkan kitabnya ke dalam bahasa Yunani. Itu yang perlu Anda paham. Ya, jadi bahasa Septuaginta ketika berbicara mengenai Yotepape, apa yang dituliskan? Theos. Paham ya? Nah, kalau ditanya apa Tuhan datang menyatakan diri kepada Lukas dengan nama apa? Anda nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena kitab Anda memang bukan berasal dari sana. Nah, ketika orang Yahudi menerjemahkan nama Tuhan mereka ke dalam bahasa Arab, yang dituliskan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Itu satu. Kemudian ketika Anda melihat
bahwa yang diusir nanti, Anda bangga mengambil Matius 7 nomor 21-23. Yang diusir itu Anda. Anda yang menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan, Anda yang bermujizat demi nama Dia, Anda yang bernubuat dan juga mengusir setan dengan nama Yesus, bukan kami. Berarti yang diusir siapa? Ya Anda lah, sadarilah itu. Ya. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai yang disalib terkait dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, Anda mengatakan wassalam alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini kata semoga ini berbicara mengenai masa yang akan datang. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Ini berbicara mengenai masa yang akan datang, bukan masa yang sudah lewat. Oke? Ini jelas-jelas kesejahteraan semoga. Semoga berarti belum terjadi kawan. Jadi tentang kelahirannya, lalu kemudian tentang diwafatkannya, lalu tentang kebangkitannya, di antaranya harus Anda harus pahami dengan original teksnya. Di situ wafatnya dia belum terjadi, makanya dikatakan semoga. Alayya, atas dilimpahkannya kepada dia sesuatu yang akan terjadi. Itu 3. Yang keempat, ketika Anda mengatakan Yesus yang disalib itu bukan yang diserupakan. Apa yang diserupakan itu adalah Yesus yang disalib, adalah betul-betul Yesus. Anda keliru. Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 29. Ini Yesus asli yang mengatakan. Yesus asli, bukan KW. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi pokok anggur sampai aku meminumnya nanti bersama-sama kamu. Di mana? Dalam kerajaan Bapakku di surga. Berarti mulai hari ini aku tidak akan minum anggur lagi, kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Nah, orang yang disalib itu diceritakan di dalam kitabmu sesudah meminum anggur asam, berkatalah ia sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan matilah dia. Berarti si ini bukan yang tadi yang bersumpah tidak mau lagi minum anggur. Karena si ini sebelum dia mati disalib minum anggur, berarti oknumnya lain. Begitu Jo. Yang asli mengatakan aku tidak akan lagi minum anggur kecuali nanti setelah kiamat, setelah di surga. Yang mau disalib itu mengatakan apa? Diceritakan apa? Sesudah itu meminum anggur, maksudnya si fulan. Ya, setelah si fulan meminum anggur, saya tidak sebut nama ya, supaya Anda itu bisa memikirkan, loh, iya ini bukan Yesus loh. Karena kalau yang Yesus asli, dia sudah bersumpah tidak akan minum anggur. Tapi ini sebelum dia mati di atas tiang salib. Sesudah si fulan meminum anggur asam, dia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya, maka dia pun mati. Beda orang bos, yang disalib itu beda orang dengan yang berjanji tidak akan minum anggur lagi. Begitu Jo, silakan. Thank you, brother. Jadi Anda ini, makanya aku bilang, ketiga informasi yang disampaikan oleh sosok yang di dalam sesosok Jibril yang di dalam gua Hira ini tadi, memberi informasi yang keliru tentang si Yesus ini, tentang Isa Al-Masih ini, brother. Jadi seperti yang kau katakan tadi, kalimat semoga sejahtera aku waktu dilahirkan, semoga sejahtera pada waktu aku mati dan aku dibangkitkan, itu ada berlaku, brother, kepada Nabi Yahya di dalam ayat yang sama. Ternyata, brother, Nabi Yahya yang disebut di dalam kitab kami sebagai Nabi Yohanes itu udah mati, brother. Udah mati, brother. Jadi bukan semoga lagi, memang udah faktanya mati, brother. Ya. Jadi jelas, brother, ini memukul kening Anda sendiri. Perkataan ayat-ayat ini
menampar bibirmu yang pandai memutarbalikkan fakta itu. Kata semoga kau katakan di sana. Semoga artinya belum mati. Tapi ketika ayat ini ada dilekatkan kepada Nabi Yahya dengan kalimat yang sama, apa? Anda kejang-kejang, brother. Karena apa? Nabi Yahya telah mati. Telah disampaikan akhir ajalnya sebagai manusia. Jadi Anda janganlah memutarbalikkan fakta. Dengan manis Anda berkata-kata bahwa Isa Al-Masih, Yesus itu sama. Tidak mati disalibkan. Ini ada bukti, brother. Jelas dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 19-23 dan juga Lukas ayat 24 Lukas 24 ayat 36 sampai seterusnya dikatakan di sini bahwa Yesus telah datang menemui murid-muridnya dan ia menyatakan dirinya. Ya, dia datang. Dia menunjukkan, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging. Dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ya, jadi jelas di sini. Yesus itu memang asli, brother. Dialah orang yang disalibkan. Dialah orang yang disalibkan. Sebagai bukti dia menunjukkan tangan dan bekas luka yang ada di lambungnya itu, yang ketiga peristiwa penyaliban, memang ada dan nyata. Supaya apa? Supaya si Juma dan kawan-kawan ini jangan menceritakan berita bohong yang membuat kebingungan, yang membuat perselisihan di antara kalian orang Arab itu. Sehingga kalian mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas, muridnya yang pengkhianat itu. Dan ada yang mengatakan yang disalibkan itu si John. Ada yang mengatakan yang disalibkan itu orang gila. Ya, banyak banget dugaan-dugaan yang hingga membuat kalian berselisih. Kalian yang berselisih, kalau kami nggak berselisih, brother. Tetapi kalian selalu mengajak kami untuk berselisih. Padahal kami sudah tetap dengan keyakinan kami bahwa Yesus itu disalibkan. Nah, jadi ketiga informasi yang disampaikan sesosok makhluk yang diperkirakan sebagai malaikat Jibril, Namus ini, menyampaikan informasi yang keliru tentang Yesus. Karena apa? Karena malaikat ini bukanlah utusan dari Tuhan Abraham, Tuhan Musa, brother. Iya. Karena apa? Karena ceritanya berbeda. Seharusnya jika dia datang dari Tuhan yang sama, dia akan menceritakan bahwa yang disalibkan itu adalah tubuh kemuliaan yang diserupakan dengan Isa Al-Masih. Jadi, dia tidak membunuh. Sama sekali tidak membunuh. Karena apa? Isa Al-Masih sebagai zatnya itu tidak akan bisa mati. Yang dibunuh itu hanyalah tubuh yang diserupakan. Tubuh kemanusiaannya yang mati itu, brother. Jadi bukan diserupakan seperti Yudas. Dan ada ayat-ayat lain mengatakan, umat Islam mengatakan bahwa muka Yesus bisa berubah-ubah. Iya, muka Yesus bisa berubah-ubah. Benar itu, saya nggak menyangkal. Nah, apa muka Yudas bisa berubah-ubah? Nah, kalau ada ayat mengatakan muka Yudas bisa berubah-ubah, maka Yudas merubah wajahnya menjadi seperti Yesus. Lah, yang bisa mengubah muka itu Yesus. Terus kapan dia mengubah mukanya jadi Yudas? Yang dibunuh di atas itu tetap Yesus, walaupun mukanya muka Yudas. Pakai dong akal logika, brother. Jangan imani saja. Makanya Anda itu belajar. Pakai hati dan bimbingan Roh Kudus. Jangan mendengar perkataan, Anda percaya, terus Anda imani. Akibatnya apa? Seperti yang dikatakan di ayat surah Maryam 71. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan setiap orang itu wajib mendatangi neraka untuk didata, dicelupkan. Dan kami di ayat 72 dikatakan akan menyelamatkan yang bertakwa, brother. Tetapi tidak dikatakan diselamatkan kemana? Apa ke surga? Atau cuma diselamatkan dari dasar neraka ke tingkat neraka yang lebih lumayan? Kan di neraka itu ada tingkatan. Yang jolim di dasar neraka.
yang seperti Zuma ini mungkin di lantai 6, tapi masih di neraka juga, brother. Bukan ke surga, nggak ada itu kata diselamatkan ke surga, nggak ada, brother. Saya siap masuk Islam kalau ada kata diselamatkan ke surga, brother. Jadi demikian, brother. Jangan diputarbalikkan fakta, brother. Karena kitab yang lebih dulu itu pasti lebih asli, lebih nyata, lebih fight daripada kitab-kitab yang datang, yang muncul-muncul seperti di Arab, di Iran, di Kuwait, di Palestina. Itu kitab-kitab susulan itu, brother. Dan jelas dikatakan bahwa kitab yang benar itu adalah kitab yang dikeluarkan oleh bangsa Israel dan nabi-nabi orang Israel. Di luar itu, maaf, saya bukan mengatakan itu nabi palsu, tapi Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa di luar itu adalah nabi palsu. Bukan saya loh. Yesus yang mengatakan, brother. Oke, lanjut Juma. Oke, baik. Yang Yesus katakan nabi palsu itu dari Yahudi, bukan dari Arab. Catat tadi ya. Dari Yahudi nabi palsu itu. 1 Yohanes 2:18-19, antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. 2 Petrus 2 nomor 1 sampai nomor 3 Anda baca di situ. Nabi palsu itu berasal dari orang Yahudi. Ya, Wahyu 3 nomor 9, nabi palsu itu berasal dari jemaat iblis yang mengatasnamakan dirinya orang Yahudi. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai orang Yahudi. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai domba. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Itu hanya dilakoni oleh internalmu. Satu. Kedua, ketika Anda mengatakan Yesus harus bisa berubah wajah, Yudas tidak. Bung, Tuhanmu mampu menciptakan Tuhan dalam rupa manusia. Masa iya dia tidak bisa menciptakan muka manusia Yudas berupa mukanya Yesus? Tuhanmu lupa ingatan ya? Kok bisa kayak gitu? Seakan-akan Tuhanmu itu letoi tidak bisa membuat wajah Yudas berubah menjadi wajah Yesus. Wow, keren. Tapi kalau membuat Tuhan dalam rupa manusia bisa. Tuhan lahir dalam rahim manusia bisa. Tapi tidak bisa membuat wajah Yudas itu bisa mirip dengan Yesus. Padahal tadi saya sudah kasih data. Matius 26 nomor 29. Yesus asli tidak akan minum anggur lagi. Yang mati disalib justru minum anggur. Makanya dia itu mati bukan karena disalib, mati karena keracunan. Karena sebelum dia disalib dia mati duluan. Pedis. Lalu kemudian Anda mengatakan Anda tidak berselisih. Dari sejak semula sampai hari ini Yahudi Kristen berselisih dari semua aspek, dari semua unsur ketuhanan, kenabian, kerasulan, konsep Tuhan, agama, tempat ibadah, hari ibadah, nabi, rasul, semua Kristen Yahudi berselisih ukuran celana. Kemudian apakah ada datanya? Kisah Para Pewarta nomor 25 ya, bab 25 nomor 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan mereka tentang seseorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus berkata dia pasti hidup. Jadi hati-hati ngomong, karena nanti mukanya dicakar sama Bible. Anda mengatakan Maryam 71, semua orang Islam masuk ke dalam neraka. Itu ayat bercerita tentang orang kafir. Ayat tentang muslimnya ayat 72. Kemudian Anda mengatakan mana ada di Al-Quran itu orang Islam itu akan diselamatkan orang Islam itu akan masuk ke dalam surga. Kemana perginya kita nggak tahu. Kata siapa? Kata saudara John. Apakah dia pernah baca Al-Quran? Tidak pernah. Tapi bicara hanya karena kebencian. Wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Orang yang bijaksana punya amal kebajikan,
ya, baik perempuan maupun laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ada datanya. Umat Islam itu masuk ke surga. Bagaimana dengan Kristen? Markus 9:49, semua orang Kristen akan ditenteng, akan didendeng, dipanggang habis di dalam neraka. Silakan Anda bantah. Jadi tadi Juma ini sudah menunjukkan satu kebohongan lagi dari perkataan dia yang munafik. Di mana dia mengatakan bahwa surah Maryam 71 itu dikhususkan untuk orang kafir. Oke? Dan kami orang yang bertakwa yang di ayat 72. Juma, lo baca itu. 71, 72 itu saling berkaitan. Di sana dikatakan orang-orang yang mendatangi neraka itu adalah kalian, ya, yang kafir, yang bertakwa. Semua yang namanya muslim itu wajib, brother. Jadi jangan kau katakan di ayat 71 itu hanya untuk kafir. Terus dari mana ayat 72? Itu sudah nyemplung tuh di dalam. Siapa yang nyemplung itu? Orang kafir tadi dan kau yang ngaku bertakwa juga ada di dalam itu, brother. Jadi kau jangan muter-muter ngomong. Itu nampol omongan kamu sendiri, brother. Ya, jelas. Kau bilang kan tadi, ayat 71 untuk kafir. Ayat 72 untuk kami yang bertakwa. Iya. Terkejut saya, brother. Kenapa? Jelas ayat 72 dikatakan, kami akan menyelamatkan Juma dari dasar neraka. Tapi tidak dibilang ke surga, brother. Mungkin dinaikkanlah ke tingkat yang lebih lumayan. Karena saya pernah mendengar cerita bahwa neraka itu ada 7 tingkatan, brother. Nah, untuk Juma ini sudah ditetapkan di lantai 6. Semoga itu disampaikan. Jangan sampai di dasar neraka, brother. Kasihan. Karena Anda udah berusaha untuk mengabarkan cerita bohong kepada orang lain. Ya, itu ada, brother. Jadi jelas. Brother nggak usah memutarbalikkan kata. Brother yang ngomong tadi orang kafir. Kemudian Anda bilang, kami yang bertakwa di ayat 72. Padahal jelas-jelas ayat 71, 72 itu sama. Mau kafir, mau bertakwa, semua yang namanya umat Islam itu dihukum Allah Subhanahu wa taala, bukan dihukum Tuhan Yesus, brother. Tetapi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tuhan kita berbeda. Jadi kalau situ dihukum, ya sudah. Saya nggak bisa maksain. Saya cuma doain aja. Semoga kamu jangan sampai di dasar neraka, minimal ya di lantai 6 lah, brother. Agak sejuk tuh pakai AC kabarnya. Jadi mengenai Tuhan Yesus, brother. Saya katakan berkali-kali. Semua yang diceritakan tentang Tuhan Yesus itu, brother, telah sampai kepada kalian dalam kondisi simpang siur. Jadi, orang-orang Yahudi itu murid-murid Yesus. Mereka mengakui bahwa memang yang disalibkan itu adalah Yesus. Sehingga sampai saat ini ada di dalam Israel, orang-orang Yahudi itu masih mengikuti Yesus. Tetapi jelas Yesus katakan bahwa jika terkumpul 144.000 orang Israel itu yang percaya kepada aku, maka akan kiamat, brother. Itu udah dikasih nomor loginnya, kodenya. Jadi kalau dia udah ada 144.000 nanti orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, kita siap-siap, brother. Kita ngumpul di dalam masjid hari Jumat. Karena apa? Karena diyakini oleh umat Islam, sesuai dengan hadis Muhammad, dikatakan bahwa hari kiamat itu akan jatuh pada hari Jumat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri, Tuhan Yesus tidak tahu, brother. Tidak pernah mengatakan hari apa kiamat. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan di dalam suatu hadis bahwa kiamat itu akan jatuh pada hari Jumat. Yang kasihan ketika hari Jumat itu jatuh, karena apa? Di tempat lain masih hari Kamis, brother. Jadi nggak kena, brother. Jadi saya mau pindah nanti ke posisi yang aman. Jangan sampai pada hari Jumat. Jadi saya hari Kamis, saya lihat dulu. Benar nggak? Kira-kira Jumat kiamat? Baru kita, benar. Hari Jumat terjadi. Mungkin besok menyusul. Jadi nggak serentak begitu, brother. Jadi dikatakan hari Jumat kiamat berarti di Inggris belum kiamat. Nah, orang-orang Islam yang di Inggris itu
nggak usah ngumpul hari Kamis. Karena apa? Karena kiamat nggak berlaku di hari Kamis, berlaku di hari Jumat. Iya, semoga itu tidak terjadi, brother. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saja tidak mau memberitahu tentang hari itu. Tetapi Muhammad dengan beraninya dan yakinnya dia mengatakan hari Jumat. Maka orang-orang Islam itu berkumpul pada hari Jumat, brother. Karena apa? Mereka menyiapkan diri. Ya, tapi sayangnya perempuan nggak diajak, brother. Nah, di sini saya bingung. Kenapa perempuan nggak diajak? Karena apa? Karena di surga itu sudah ada pengganti perempuan. Jadi laki-laki saja yang dikirim ke sana. Kalau masalah perempuan, sudah disediakan 72 bidadari, brother. Aduh, aku pengen pindah rasanya ke sana, brother. Oke, dilanjut, brother. Ya, oke. Jadi isi perut dan kepala Anda ini hanya hujatan, tapi sayangnya itu rapuh, nggak pakai ilmu gitu ya, hanya kebencian. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan ya, terkait dengan surah Maryam 71. Itu orang kafir di situ. Wa yaqulul insanu aisa ma mittu la saufa ukhraju hayya. Siapa yang berkata di situ? Siapa yang bertanya di sana? Orang kafir. Dan orang kafir itu berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali. Ini kata orang kafir loh, di ayat 66. Lalu kemudian Allah mengatakan, awala yazkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya ia belum ada, belum berwujud sama sekali. Lalu Tuhan mengatakan, bahwa rabbika lanakhsyurannahum wasyayatin summa lanuhdirannahum haula jahannam madithiyah. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama dengan setan. Siapa? Orang kafir tadi. Kemudian pasti kami akan datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan cara berlutut. Siapa? Orang kafir tadi. Tsumma lanansi'anna min kulli syi'ah ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiyah. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Siapa ini yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang akan ditarik. Summa nahnu a'lamu billadziina hum aula biha siliyah. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Tuhan itu tahu yang dimasukkan dalam neraka itu siapa. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Dan sungguh orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Berarti yang ditarik di sini siapa? Orang-orang kafir. Summa lananzi'anna minkum syai'a. Gitu ya. Nah, lalu kemudian dikatakan oleh Allah, wa im minhum illa wariduha. Jadi yang dikatakan minkum di sini adalah seluruh umat manusia. Wa im minkum, seluruh umat manusia, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Muslim, illa wariduha, dia akan mendatangi neraka. Mendatangi bukan memasuki. Beda ketika Anda mendatangi rumah sakit dengan menjadi pasien dengan pengunjung, itu beda. Ketika Anda mendatangi pemakaman dengan masuk ke kuburan, itu beda. Ketika Anda masuk ke dalam sekolah dengan masuk dalam kelas, itu beda. Ketika Anda mengantar anak sekolah ke kampus, anak mahasiswa ke kampus, dengan Anda masuk kuliah, itu beda. Jadi jangan mempertuyul diri. Ya. Wa im minkum, semua manusia anak keturunan Adam akan mendatangi neraka. Tapi yang masuk ke dalam neraka, apa kata Allah? Apa kata Allah? Mereka akan berlutut di dalamnya. Wa nazaruz zalimina fiha jithiyya. Oke? Jadi semua manusia akan mendatangi, tetapi kemudian ada yang ditarik ke neraka. Lalu pertanyaannya, umat Islam kemana? Itu tadi, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah wa la yuzlamuna naqira. Sudah jelas, umat Islam itu di surga, tidak dizalimi sedikit pun. Lalu kemudian terakhir ya, Anda mencoba untuk menarasikan kebencian Anda tentang kiamat. Anda harusnya malu.
Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, padahal dia Tuhan. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu hari Jumat kejadiannya, tapi Jumatnya kita nggak tahu. Yesus tahu nggak kapan hari kiamat? Hari apa terjadi kiamat? Alah, itu nggak tahu. Itu nggak tahu apa kiamat. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kiamat itu terjadi hari Jumat. Lalu kemudian Anda mengatakan, bagaimana ya yang hari Kamis? Bung, kiamat itu tidak seketika bluk, tidak. Oke? Berdarah-darah dulu, Bung. Sama seperti siang dan malam. Itu tidak semua seperti di kitab Anda, bumi itu datar. Di kitab Anda itu bumi datar. Siang-siang, tidak ada yang malam. Kalau di kitab Anda, begitu cahaya bersinar, tidak ada sedikit pun di atas bumi ini yang tidak disinari. Berarti bumi datar, karena semua kena sinar. Tapi kalau di Islam, bumi itu bulat, sehingga terjadinya kiamat itu, bergemuruh kiamat itu tidak serentak semuanya. Terjadi dulu gempa huru-hara, bagian timur, bagian barat, lalu kemudian hancur kayak blender. Semuanya terjadi pada hari Kamis, hari Jumat. Apa lu pikir ketika hari Jumat terjadi di Indonesia, yang baru hari Kamis di area sebelah barat, mau Kamis terus di sana, tidak bergeser ke Jumat? Aduh, payah ini orang. Ya, jadi kalau sudah barat duluan, timur duluan hari Jumat, kemudian barat nyusul hari Jumat, bukan berarti di barat itu Kamis terus. Bukan, dia akan berputar menjadi hari Jumat, menjadi kiamat. Pahami itu. Jadi kiamat itu terjadinya sama seperti yang terjadi terhadap siang dan malam. Di mana malam duluan, di mana siang duluan. Itulah kiamat itu nanti. Tak. Lalu kemudian yang terakhir, ketika Anda berbicara mengenai di surga itu ada 70 bidadari. Memang surga Anda itu tidak ada bidadari. Tapi Yesus dan pengikutnya dijanjikan 100 istri. Wow, keren. Kamu kemana? Tadi binari jahannam khalidina fiha, menjadi bahan bakar api neraka. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabun jahannam antum laha waridun. Ngeri. Pokoknya di dalam Markus 9 nomor 49, orang Kristen akan dipanggang di dalam api neraka. Itu catat. Oke, silakan closing, kita tutup. Itu closing saya ya. Teman-teman John, Anda kiranya bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang kami sampaikan mulai dari awal sampai terakhir. Itu closing saya, Saudara. Silakan. Jadi saya juga mau closing berhubung dengan waktu, brother. Jadi saya jelaskan sekali lagi, Anda memang termasuk orang yang munafik, kawan. Jadi Anda masih saja membawa narasi ayat 71, surat Maryam 71 itu ada untuk orang-orang kafir. Anda mengatakan mendatangi itu belum tentu masuk. Ini kan kamu ini berkata-kata, berasumsi mendatangi belum tentu masuk. Ya. Nah, tetapi di ayat 72 itu dikatakan bahwa kami akan menyelamatkan yang bertakwa dari dasar neraka. Jadi jelas, brother, bahwa Anda ini sudah melakukan suatu kebohongan. Mengatakan ayat 71 untuk orang-orang kafir. Sedangkan ayat 72 ini jelas ada. Orang kafir dan orang bertakwa ada di sana. Tetapi dikatakan di ayat 72 bahwa kami akan menyelamatkan yang bertakwa. Jadi jelas, brother. Jadi jangan kau putar-putarkan seperti itu. Karena apa? Karena ujung-ujungnya pembodohan itu, brother. Artinya jelas, akui saja bahwa ayat 71 itu memang benar. Bahwa kalian, orang kafir yang bertakwa, orang kafir yang munafik, orang kafir yang jolim, itu sama-sama dicelupkan ke dalam neraka. Karena apa? Itu sudah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita tentang hal itu, brother, semogalah itu hanya dongeng. Karena kasihan, brother. Karena Anda itu menarasikan seperti bahwa penghakiman itu seperti di dunia. Bahwa kita ini akan dihukum dulu, kemudian baru dibebaskan. Jadi seolah-olah kayak di dunia.
bersalah, dimasukkan ke Nusa Kambangan, habis baru Nusa Kambangan dilepaskan, dibebaskan begitu masuk ke surga. Seperti itu yang kau narasikan. Maka dikatakan oleh Yesus bahwa akan datang banyak nabi-nabi palsu yang melakukan mujizat seperti bahwa itu datang dari Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, jika itu adalah dia, orang-orang yang memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dia tidak akan mati, brother, oleh racun, ya, atau gigitan ular. Dia tidak akan mati, brother, dan dia akan mampu menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati pasti akan bisa dilakukan. Itulah tanda-tanda yang diberikan kepada murid-murid Yesus, rasul-rasul, atau memang kalau ada nabi yang bisa melakukan itu. Nah, tetapi ketiga hal ini sampai kepada beliau, junjunganmu ini, Nabi Muhammad yang kita hormati ini, ternyata beliau ini tidak mampu sekalipun membuat orang sakit sembuh. Sakit gigi sembuh aja belum pernah, brother. Boro-boro mau menyembuhkan orang mati, brother. Nah, ketika saya mendengar narasi, sebuah hadis mengatakan bahwa beliau ini pernah kena racun di Khaybar, dan kematian beliau inilah yang pada akhirnya 3 tahun kemudian menggerogoti beliau. Di sini jelas bahwa dikatakan di dalam hadis itu, wanita itu meracuni Nabi Muhammad ini untuk menyatakan apa betul dia seorang nabi atau bukan. Karena dia meyakini di dalam kitabnya, jika dia adalah nabi utusan dari Tuhan, maka dia tidak akan mati, brother. Tapi ternyata nasib berkata lain. Tuhan memang baik, dan dia telah membuktikan bahwa segala sesuatu itu benar, brother. Dan di akhir kata, saya pribadi memohon maaf kepada saudara Juma dan semua rekan-rekan yang ada di bawah jika ada kurang kata, karena ini yang namanya debat, maka kita selalu membawa narasi dengan ayat-ayat kitab serta literatur sejarah yang ada, brother, ya. Jadi saya pribadi menyatakan mohon maaf jika ada kurang lebih dalam perkataan kita, janganlah dibawa hati, karena kita masih bertemu. Salam kekompakan, salam toleran, salam NKRI. Itu hanya bisa disampaikan kepada saudaraku Bang Zulma. Bagaimana, Bro Sandy? Oke, thank you Bang John, thank you, sama-sama. Saya pun minta maaf. Ya, silakan ditutup, Bang. Saya pamit ya. Oke, Juma, makasih ya. Ya. Jadi kalau Oke, ada terima kasih. kata-kata yang kurang lebih tidak berkenan, jangan. Ya, oke, thank you. Sama-sama, Bang. Kita bertemu lagi, oke, brother. Oke, thank you. Ya, semangat malam. Saya pamit. Makasih ya. Ya. Oke, sip. Silakan, kita masih membuka diri. Panitia masih membuka diri bagi teman yang ingin berimpak dan bersedia dalam pembangunan masjid kita. Dan harapan saya supaya teman-teman jangan terlalu banyak skip iklannya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.